Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kamu baik-baik saja, sehat selalu, dan banyak rejeki, amin. Selamat datang untuk kamu yang baru gabung ke channel aku, dan juga untuk yang udah setia baca cerita ini, terima kasih banyak. Mari kita lanjut baca lagi cerita, Terpaksa Jadi Pengantin Pengganti Kembaranku, episode 45. Semoga kamu terhibur dengan episode hari ini. Let's get the story. Kami tidak bisa menyelamatkan janin dalam kandungannya. Kami sudah berusaha sebaik mungkin, tapi takdir berkata lain, jawab sang dokter memasang raut wajah sedih. Bagaimana tidak terkejutnya Dev saat mendengar dokter mengatakan Alena sedang mengandung buah hati yang mereka idam-idamkan selama ini. Hamil. Tapi, selama hari ini dia tidak menunjukkan tanda-tanda kehamilan pada umumnya, Dok. Selama ini istri saya tidak pernah mengeluh akan sesuatu ataupun merasa pusing dan mual. Lalu bagaimana mungkin istri saya bisa hamil tanpa sepengetahuan saya? Tanya Dev masih belum percaya dengan apa yang dikatakan sang dokter barusan. Tidak merasakan tanda-tanda kehamilan hingga mencapai usia kandungan tertentu adalah hal normal. Usia kandungan istri Anda masih terlalu dini, baru memasuki minggu keempat. Dia mengalami pendarahan yang cukup banyak sehingga membuatnya harus kehilangan janin yang dia kandung, terang sang dokter. Lengkap sudah penderitaan Dev dengan masalah yang bertubi-tubi datang menghampirinya. Bukan tidak bahagia saat mendengar Alena bisa terselamatkan dan sudah melewati masa kritisnya. Namun, kehilangan anak tanpa disadari kehadirannya, membuat hatinya hancur berkeping-keping menahan kesedihan meski usianya masih terlalu muda, tapi mereka sangat mendambakan kehadirannya. Tangisannya pecah seketika dan tidak dapat membendung air mata yang sudah terasa penuh dalam matanya. Haruskah ini terjadi pada kami? Lirih Dev menjambak kasar rambutnya lalu menenggelamkan kepalanya di antara kedua telapak tangannya. Dev, kamu harus kuat menghadapi semua cobaan ini. Kamu harus bisa bertahan dalam situasi rumit yang sedang terjadi sekarang. Mama tahu bagaimana sakitnya kehilangan buah hati yang selama ini kamu idam-idamkan. Tapi, kamu juga tidak boleh seperti ini. Ingat, masih ada Alena yang sedang berjuang untuk tetap bisa bersama dengan kamu. Percayalah, seiring berjalannya waktu kalian pasti bisa mendapatkan buah hati kalian kembali cepat atau lambat, ucap Lara lirih yang juga ikut merasakan kehancuran hati anaknya saat ini. Tidak ada yang bisa dilakukannya selain harus memberikan semangat dan ketabahan untuk Dev. Bisakah kami memiliki anak lagi, Ma? Tanya Dev menyorotkan tatapan mata sendu dan sembab. Iya, kenapa tidak? Saat Alena sudah kembali sehat seperti sedia kala, kalian bisa mewujudkan semua impian yang kalian impikan selama ini. Ayolah, hapus air matamu sekarang juga. Jangan ada kesedihan lagi. Kamu tidak boleh larut dalam kesedihan atas musibah yang sudah menimpa kalian. Kamu harus tetap kuat dan fokus demi kesembuhan Alena. Mengerti, sayang? Ucap Lara sembari mengusap lembut pundak belakang anaknya dengan perasaan haru, lalu membawanya ke dalam dekapan kasih sayang seorang ibu pada anaknya. Dev hanya mengangguk mengiyakan semua nasihat yang sudah diberikan mamanya, dan larut dalam dekapan mamanya, menumpahkan semua kesedihan yang ada dalam hatinya. Tidak berapa lama kemudian, tampak Carlos berjalan keluar dari pintu IGD dengan wajah yang sedikit pucat dan langkah terlatih berjalan menghampiri mereka. Sementara Dev yang melihat Carlos keluar dari pintu IGD langsung bangkit berdiri, lalu berjalan menghampirinya dan membawa Carlos duduk di bangku bekas tempat duduknya. Bagaimana keadaan Alena? Apa dia baik-baik saja? Tanya Dev setelah melihat Carlos duduk menyandarkan tubuhnya di dinding rumah sakit tempat ia duduk. Jangan khawatir. Setelah ini dia akan baik-baik saja, jawab Carlos singkat melontarkan sebuah senyuman ke arah Dev. Aku tidak tahu bagaimana harus mengucapkan rasa terima kasihku padamu. Jika bukan karena dirimu,
Mungkin aku harus kehilangan Alena untuk selama-lamanya, ujar Dave. Benar-benar bersyukur telah bertemu dengan pria seperti Carlos, yang menurutnya begitu sangat baik dan pantas disebut seorang pahlawan. Santai saja. Jangan berlebihan seperti ini. Aku hanya mendonorkan sedikit darah yang aku miliki dalam tubuhku. Itu bukan masalah besar. Dalam beberapa hari darahku akan kembali normal, setelah aku memakan makanan berprotein dan minum vitamin. Jadi tidak perlu merasa sungkan seperti itu. Hanya itu yang mampu diucapkan Carlos saat ini dengan Dave. Bahkan dia merasa tidak pantas mendapatkan ucapan terima kasih dari Dave. Karena diam-diam ia sudah jatuh cinta dengan Alena, meski ia tidak berniat sama sekali untuk merusak kebahagiaan mereka. Kenalkan, namaku, Alea. Entah siapa yang bertanya siapa namanya. Dengan penuh percaya diri Alea berdiri di hadapan Carlos memperkenalkan dirinya tanpa diminta sembari mengulurkan tangannya dengan sorotan mata tajam. Carlos, jawab Carlos singkat mengabaikan uluran tangan Alea. Meski ia belum terlalu jauh mengenal Alea dan mungkin ini pertama kali dia melihat jelas wajahnya. Dia dapat merasakan aura negatif yang terpancar dari dalam diri Alea. Alea yang merasa diacuhkan menarik kembali uluran tangannya tanpa rasa malu. Apa kita bisa bicara sebentar? Tanya Alea. Dengan siapa? Aku atau Dave? Tanya Carlos menunjuk dirinya lalu ke Dave. Carlos. Aku ingin bicara dengan orang yang bernama Carlos. Ketus Alea memutar mata ke atas dan tidak berniat basa-basi dengannya. Denganku. Aku pikir tidak ada yang perlu dibicarakan antara kita. Bahkan ini pertama kalinya kita bertemu di tempat ini, jawab Carlos acuh tak acuh dan tidak berniat ingin lebih akrab dengan Alea. Mungkin bagimu ini pertemuan pertama kita. Tapi bagiku ini pertemuan kita untuk kesekian kalinya, balas Alea. Benarkah? Itu artinya aku sangat terkenal, dong. Gurau Carlos berniat mencairkan suasana garing yang terjadi di antara mereka. Simpan saja lelukonmu untuk sementara waktu. Ayo, ikut aku. Ajak Alea memasang wajah jutek lalu berjalan entah kemana ia ingin membawa Carlos. Aku pergi sebentar. Jangan bersedih. Pria itu harus terlihat kuat seperti baja. Ucap Carlos memotivasi Dave dengan senyuman merekah dari sudut bibirnya. Meski saat ini hatinya juga sedang tidak baik-baik saja, lalu mengikuti langkah kaki Alea dari belakang yang mengajaknya pergi ke suatu tempat. Alea memilih tempat yang sepi di sekitar taman rumah sakit, dan terlihat menduduki bangku kayu berwarna coklat paling ujung di dekat pepohonan, sembari menoleh ke arah Carlos yang berjalan terlatih ke arahnya. Mungkin saja efek sehabis ia mendonorkan darah dan masih belum memiliki tenaga yang stabil. Ada apa? Tanya Carlos memandang lurus ke depan setelah duduk di samping Alea di bangku yang sama dan mengambil sedikit jarak darinya. Aku ingin mengajakmu kerja sama, ucap Alea tanpa basa-basi langsung mengajak Carlos bekerja sama untuk melancarkan niatnya. Sontak Carlos tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan Alea, yang baginya bagai sebuah lawak komedi yang ia tonton di malam hari, saat berada di rumah mengisi kesepiannya, yang selalu sendirian tanpa teman. Apa kita pernah dekat sebelumnya? Tanya Carlos di balik sisa tawanya memandang Alea dengan tatapan heran. Apakah harus dekat dulu untuk bisa bekerja sama dengan kamu? Aku tahu, apa niat kamu sebenarnya membantu Alena. Alea terus meyakinkan Carlos untuk menerima tawarannya. Namun, tidak terdapat tanda-tanda Carlos akan tertarik dengan tawarannya. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku tidak suka berbasa-basi, ucap Carlos yang sekarang memperlihatkan mimik serius dari ekspresi wajahnya. Aku tahu dari awal kamu menyukai Alena. Aku melihatmu sudah beberapa kali menyelamatkan dia dalam kesulitan. Aku bisa membantumu mendapatkan Alena menjadi milikmu seutuhnya. Dan begitu pula dengan aku yang juga ingin memiliki Dave seutuhnya. Jika kamu bersedia, aku akan atur rencana agar bisa membuatmu lebih dekat dengan Alena. Bukankah itu sangat menguntungkan untuk kita berdua?
Bagaimana? Apa kamu setuju dengan tawaranku? Dengan bangganya dan percaya diri ia mengutarakan niat jahatnya dengan Carlos. Sejenak Carlos mencerna tawaran Alea yang begitu menggiurkan hati jika ia lebih mementingkan keegoisannya. Bagaimana jika aku mengajukan diri untuk menikahimu? Apa kamu menerima tawaranku? Entah serius atau tidak. Tapi Carlos melontarkan kata-kata itu begitu saja, bahkan tanpa ekspresi. Alea tersentak dengan mata membola mendengar ucapan Carlos yang tiba-tiba melamarnya. Namun, dengan cepat ia tepis rasa kagum itu dari pikirannya. Jangan bercanda. Apa kamu pikir perasaan itu sebuah mainan? Aku tidak bisa memainkan pernikahan sesuka hatiku. Dasar tidak waras. Ketus Alea mengalihkan pandangannya yang awalnya menatap lekat manik berwarna coklat terang itu, kini beralih menunduk memandang rumput hijau di bawah telapak sepatunya. Meski Alea dikategorikan sebagai wanita egois yang ingin menang sendiri, tapi dia masih punya rasa gugup dan salah tingkah saat berhadapan dengan lawan jenisnya. Aha, tepat sekali. Itulah yang ingin aku katakan padamu. Pernikahan itu bukanlah mainan yang bisa kau mainkan sesuka hatimu. Itu kamu tahu, jika pernikahan itu tidak boleh dimainkan. Sama halnya dengan perasaan seseorang itu juga bukan mainan. Lalu bagaimana mungkin kamu mengajakku kerja sama untuk menghancurkan pernikahan saudari kembarmu sendiri? Coba pikirkan sekali lagi dengan akal pikiranmu, ucap Carlos menggeleng-gelengkan kepalanya. Emosi yang sempat redam kembali memuncak menguasai diri Alea. Jadi kamu menolak tawaranku? Geram Alea dengan gigi gemertak. Iya, tentu saja aku menolaknya. Cinta tidak seegois itu. Dan wanita bukan hanya satu di dunia ini. Jadi, kenapa aku harus membuang-buang waktu untuk merebut cinta yang tidak tercipta untukku? Ucap Carlos tersenyum penuh makna sembari mengerjap-ngerjapkan matanya menertawakan Alea. Sudah cukup. Kamu tidak perlu mengajariku tentang apa itu cinta yang sebenarnya, sergah Alea dengan mata menyala mengarahkan jari telunjuknya ke depan wajah Carlos yang sedari tadi sedikit pun tidak terpengaruh dengan ajakan dan rayuan yang menjanjikan darinya. Baik, aku tidak akan bicara lagi. Jadi itu artinya pembicaraan kita sudah selesai. Jawab Carlos santai sambil mengangkat kedua bahunya tersenyum terpaksa memandang Alea. Alea yang merasa usahanya sia-sia untuk mencari sekutu dalam permainannya merasa kesal, dan berpikir tidak ada gunanya jika ia harus berlama-lama duduk dengan Carlos di taman rumah sakit. Lalu bangkit berdiri dengan penuh emosi berjalan melintasi Carlos, yang bahkan tidak menoleh sama sekali saat dia pergi meninggalkannya. Setelah berhasil melewati masa kritisnya, kini Alena dipindahkan ke ruangan rawat inap yang bernama kamar VIP Melati. Hancur rasanya hati Dev melihat Alena terbaring lemah dengan wajah pucat di ranjang tidur rumah sakit, dengan selang infus di tangan sebelah kanannya. Perlahan ia gerakkan tangannya menyentuh lembut pipi Alena dengan air mata yang tak berhenti keluar dari sudut pelupuk matanya. Bangunlah, sayang. Jangan buat aku takut. Aku tidak suka memandang wajah pucatmu seperti ini. Aku merindukan senyum manis dari bibir indahmu itu. Aku yakin, sayang, tidak lama lagi kesembuhan untukmu pasti akan segera terwujud, dan kita akan kembali bersama-sama lagi seperti dulu. Tersenyum bersama dan pergi bersama, apa kamu lupa dengan rencana kita yang akan segera pergi liburan? Bangunlah. Lirih Dev menenggelamkan kepalanya di wajah Alena dengan segala kesedihan di hatinya. Oh, maaf. Apa aku mengganggumu? Carlos yang tidak sengaja masuk tanpa mengetuk pintu ruangan Alena dirawat, merasa tidak enak hati saat melihat Dev sedang menangis, dan ia pun berniat untuk pergi kembali. Carlos, silahkan masuk, ucap Dev sambil menyeka sisa air mata di pelupuk matanya. Carlos yang mendapat sambutan baik dari Dev, kemudian mengurungkan niatnya untuk pergi keluar, lalu melangkahkan kaki berjalan masuk ke dalam ruangan Alena dirawat. Bagaimana keadaannya sekarang? Tanya Carlos menatap sekilas Alena,
yang masih belum juga sadar setelah operasi berlangsung, dan beralih memandang ke arah Dave kembali. "Seperti yang kamu lihat, dia masih belum sadar," jawab Dave menghela nafas, lalu berjalan menuju sofa yang terdapat di dalam ruangan, dan diikuti oleh Carlos berjalan di belakangnya. "Sebenarnya ada yang ingin aku bicarakan padamu tentang masalah penusukan Alena. Tapi, aku tidak tahu apakah ini waktu yang tepat untuk membicarakannya atau tidak," ucap Carlos terlihat ragu-ragu. "Kamu bisa mengatakannya langsung padaku. Apa pelakunya sudah menceritakan bagaimana kronologi sebenarnya? Kenapa dia sampai tega menghujamkan pisau dengan sangat brutal dengan Alena?" tanya Dave berusaha bersikap tenang untuk meredam kemarahan dalam dirinya. "Dia bukan pelaku yang sebenarnya." Apa maksudmu?" Dave tersentak membelalakkan matanya. "Jika bukan pekerja paruh waktu itu yang melakukannya, apakah mungkin ada orang lain yang melakukan hal sekejam itu padanya? Tapi siapa orang yang sudah tega itu? Yang aku tahu, Alena tidak punya masalah dengan siapapun, kecuali dengan Alea. Tapi itu tidak mungkin, karena aku bersama dengannya sedari tadi di kantor," tanya Dave semakin merasakan khawatir yang terlalu dalam, setelah mengetahui bahwa ada orang lain yang sedang mengincar nyawa istrinya. "Aku mendapatkan laporan dari pihak kepolisian mengatakan, bahwa wanita yang mereka amankan dari lokasi kejadian bernama Siska, bukanlah pelaku yang sebenarnya. Dia mengatakan ada wanita misterius memakai pakaian serba hitam dan menutupi seluruh wajahnya dengan kain tipis berwarna hitam datang ke toko bunga mereka dengan alasan berniat membeli 100 tangkai bunga mawar untuk diberikan pada seseorang. Setelah itu, Siska pergi ke taman belakang untuk langsung memetik bunga mawar sesuai dengan pesanannya dengan waktu yang lumayan lama. Setelah dia memetik 100 tangkai bunga mawar itu, dia pun bergegas kembali ke dalam toko untuk melakukan pembungkusan. Saat ia berdiri di ambang pintu, ia melihat wanita misterius itu menghujamkan pisau berkali-kali ke tubuh Alena. Namun, dengan pintarnya wanita itu membalikkan fakta bahwa Siska yang sudah melakukan penusukan itu terhadap Alena. Memang sepenuhnya kita tidak bisa mempercayai apa yang dikatakan Siska. Tapi, kita juga tidak bisa mengabaikan apa yang dia katakan. Apa kamu sudah tahu kalau saat ini Lily sedang berkeliaran bebas di luar? Terang Carlos dengan serius memandang ke arah Dave. "Lily? Maksudnya Mama Alena?" tanya Dave semakin terperanjat dengan kejadian yang memaksa otaknya untuk berpikir lebih keras lagi. "Iya. Saat ini satu-satunya tersangka ada dalam benakku, adalah Lily yang sudah melakukan semua ini padanya," tebak Carlos. "Itu tidak mungkin, Carlos. Bagaimana mungkin seorang ibu tega melakukan ini terhadap anaknya?" bantah Dave. "Aku tahu semua orang akan berpikiran sama sepertimu. Tapi kita tidak tahu apa yang sedang dipikirkan wanita itu saat ini. Aku hanya minta padamu, tetaplah waspada dan terus menjaga Alena sampai kami berhasil menangkapnya. Jika dia ataupun pelaku sebenarnya mendengar Alena selamat dari maut, aku yakin dia akan mengulangi lagi perbuatannya untuk segera menghabisi nyawanya. Saat ini, aku memerintahkan rekanku yang lainnya untuk mengikuti setiap gerak-gerik yang Alea lakukan. Karena hanya dia yang bisa membawa kita ke tempat persembunyian Lily saat ini," ucap Carlos begitu sangat mengkhawatirkan kondisi Alena, meski dia tahu dia tidak punya hak untuk melakukan itu semua. "Jika memang benar seperti yang kamu katakan, aku tidak akan pergi kemanapun meninggalkan Alena sendirian dalam ruangannya. Berhati-hatilah, keselamatanmu juga sangat penting," ucap Dave mempercayakan semuanya dengan Carlos, karena hanya itu yang bisa ia lakukan saat ini. Dror. Tiba-tiba ponsel Carlos berdering dalam saku celananya. Dengan cepat ia merogoh sakunya dan melihat rekan kerjanya sedang menelponnya. "Baiklah, aku akan segera ke sana," ucap Carlos dengan tegas, lalu bangkit berdiri dan bergegas segera pergi. "Kamu mau pergi?" tanya Dave yang juga ikut bangkit berdiri.
Mereka mengatakan Alea baru saja bertemu dengan seorang pria yang sedikit mencurigakan di luar teras rumahnya, dan memberikannya satu buah koper ke tangan pria itu. Semoga apa yang kita harapkan segera terjadi. Bersabarlah, sebentar lagi aku akan menangkap pelaku yang sudah tega melukai istrimu, ucap Carlos lalu berlalu pergi sambil berlari menuju parkiran mobilnya secepat mungkin. Carlos yang kini sudah berada di dalam mobilnya menginjak pedal gasnya dengan penuh emosi saat melihat Alena terbaring lemah tidak berdaya di ranjang rumah sakit. Ia tahu, rasa cinta yang ia rasakan terhadap Alena adalah rasa terlarang yang tidak pantas ia rasakan. Tapi, apakah salah jika dia mencintainya dalam diam, dan membiarkan Alena bahagia bersama dengan Dev? Setelah mendapatkan satu notifikasi dari rekan kerjanya, yang mengatakan saat ini mereka berada di luar kota dan memasuki perkampungan. Semakin cepat pula Carlos melajukan mobilnya untuk segera tiba di sana. Di dalam hati ia bersumpah tidak akan melepaskan pelaku yang sudah berani menusuk wanita yang sangat berarti dalam hidupnya. Lily semakin merasa bosan dan risih tinggal berlama-lama di rumah sempit, pengap, dan tiada satupun AC yang terpasang di dalam rumah untuk mendinginkan panas tubuhnya. Setelah merencanakan kepindahannya jauh hari bersama dengan Hendra dan Alea, ia pun berniat untuk berpindah tempat ke tempat yang lebih layak dari tempat tinggalnya sekarang. Setelah Hendra mengambil semua peralatannya dari rumahnya, berserta uang yang dititipkan Alea dengan Hendra. Di mana pria itu? Sudah seharian dia pergi dari rumah ini, sampai hari menjelang malam masih belum tiba juga. Malah banyak nyamuk lagi di sini, umpat Lily berjalan mondar-mandir ke sana kemari, dan sesekali mengintip ke arah luar melalui jendela yang selalu tertutup rapat setiap harinya. Ceklek. Tidak berapa lama tampak Hendra masuk dari depan pintu lalu mengunci kembali pintu rumahnya, sembari membawa koper berwarna abu-abu di tangannya lalu berjalan masuk ke dalam menghampiri Lily. Ini peralatanku. Lily yang melihat kedatangan Hendra dengan membawa koper di tangannya, langsung mengambil koper itu dengan wajah berseri-seri. Apa sih di dalamnya? Kenapa sangat berat sekali? Aku sangat kerepotan membawanya. Seru Hendra duduk di lantai tanpa beralas apapun menyandarkan pundak belakangnya ke dinding dengan napas terengah-engah. Kamu tidak perlu tahu apa di dalamnya. Kita harus segera pindah dari tempat busuk ini. Cepat kemasi barang-barangmu. Di mana Alea? Apa dia tidak ikut bersamamu? Tanya Lily sembari menolehkan kepalanya ke arah pintu. Dia akan segera menyusul. Katanya dia punya kabar bahagia untukmu, jawab Hendra singkat. Oh, benarkah? Aku sudah tidak sabar mendengar kabar bahagia itu. Mungkinkah dia akan mengatakan jika anak tidak tahu diri itu sudah pergi ke neraka? Astaga, betapa indahnya dunia ini menghampiri hidupku, celoteh Lily tertawa terbahak-bahak. Baru kali ini aku melihat wanita psikopat di dunia nyata seperti dia, gumam Hendra memandang heran Lily. Di balik kegembiraan yang Lily rasakan malam ini atas keberhasilannya menyakiti Alena, dan tanpa sadar polisi sedang mengintainya dari luar rumahnya, yang sedang menunggu arahan Carlos selanjutnya. Bagaimana? Apa benar pria yang kalian lihat memasuki rumah ini? Tanya Carlos berbisik dengan rekannya yang bersiap siaga dengan pistol di tangannya. Iya. Kami mengikutinya sampai sejauh ini, kemudian dia berhenti di tempat ini, lalu masuk ke dalam rumah sederhana itu, terang rekan Carlos mengintai dari balik tembok rumah Hendra. Ayo sergap mereka sekarang juga. Tapi ingat, kalian tetap harus berhati-hati. Kita tidak tahu senjata apa yang mereka punya di dalam sana. Perintah Carlos mulai bergerak berjalan mendekati rumah Hendra. Sementara Hendra dan Lily yang sudah bersiap-siap hendak pergi berpindah keluar dari rumah, berjalan ke depan pintu dan berniat membukanya. Saat tangannya memegang kenop pintu, lalu membukanya. Matanya membelalak melihat polisi menyerbu masuk menyerang mereka. Jangan bergerak.
Perintah polisi dengan tegas dan lantang mengarahkan pistolnya ke arah Lily dan Hendra yang begitu sangat terkejut dengan kedatangan polisi menyergap persembunyian mereka. Entah dari mana datangnya pistol itu. Dengan modal mental yang tidak ingin ditangkap polisi untuk kedua kalinya, Lily melakukan perlawanan dengan mengarahkan pistol ke arah polisi di hadapannya. "Mundur kalian atau aku akan menembak kalian semua," teriak Lily dengan mata menyala menyiratkan rasa takut sekaligus kemarahan. "Letakkan senjatamu. Kamu tidak bisa melanggar hukum berkali-kali seperti ini," bentak petugas polisi yang lebih berhati-hati lagi menghadapi Lily, karena dia bukan buronan biasa. "Hendra, cepat buka pintu belakang. Apa lagi yang kamu tunggu? Apa kamu mau kita berakhir di dalam penjara?" teriak Lily dengan penuh kemarahan. Hendra yang terlihat seperti orang bodoh dan terpangu-pangu tidak tahu harus berbuat apa-apa lagi, tersentak kaget saat Lily meneriaki namanya dengan penuh kemarahan, langsung mengikuti perintah Lily untuk membuka pintu belakang agar mereka bisa melarikan diri. "Jangan berani mendekat, atau aku akan menembakkan pistol ini ke arah kalian," ancam Lily perlahan mulai mundur ke belakang. "Mama!" teriak Alea berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat pasi melihat Lily saat ini dikerumuni polisi. "Alea, apa yang kamu lakukan di sini? Cepat pergi!" bentak Lily dengan mata melotot, lalu berniat melarikan diri dari pintu belakang sembari mengarahkan pistolnya di barisan polisi dan salah satunya terdapat Alea. Dor! Suara tembakan terdengar menggema mengisi seluruh ruangan. Seketika suasana hening, dan orang-orang yang berada di rumah itu terkejut, dan mencari dari mana asalnya suara tembakan itu. Dan siapa yang telah tertembak dan siapa yang menembak, mereka belum tahu pasti. Kamu berharap siapa yang tertembak di antara mereka? Yuk, main-main tebak-tebakan di kolom komentar. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya ya, teman-teman. Jangan lupa subscribe, dan tekan tombol notifikasinya agar kamu jadi orang pertama dapat pemberitahuan saat aku update ceritanya. Dan pastinya buat aku lebih semangat buat update video banyak-banyak, karena dukungan kamu yang sangat berarti untuk aku. Kalau ada kekurangan dalam cerita ini, jangan ragu buat beritahu aku dari komentar ya teman-teman semuanya. Oh iya, kalian udah tahu belum? Kalau aku update cerita terbaru yang berjudul Please Love Me Honey, jangan lupa juga mampir buat baca ceritanya yang pastinya bikin baper, bukan lapar. Linknya ada di bawah kolom deskripsi.